Seperti yang saya sampaikan tadi, Richard Eliezer di muka sidang menyatakan harga kejujurannya ternyata diganjar 12 tahun. Itu masih berat bagi sebagian orang menilainya demikian. Kita ikuti, kita lihat kembali gambar kemarin ketika Richard Eliezer menyampaikan nota pembelaan secara langsung selain apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya. Dalam nota pembelaannya, Richard Eliezer mengatakan sakit hati terhadap mantan atasannya Ferdy Sambo. Ia merasa dirinya telah diperalat dan dibohongi untuk terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sementara kubu Eliezer akan membahas tentang relasi kuasa, kemudian perintah atasan serta status sebagai justice collaborator Richard Eliezer yang dinilai tidak dipertimbangkan oleh jaksa. Polemik tuntutan pidana 12 tahun penjara untuk Eliezer pun berkecamuk. Ada yang mengatakan tidak pantas ya. Kemudian ada juga yang menilai bahwa Eliezer sudah jujur dan selama ini sudah kooperatif ya mengungkap skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ferdy Sambo CS. Ada juga yang menilai tuntutan jaksa penuntut ini sudah berdasar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah atau bagaimana status hukum seorang bawahan yang mau menjadi eksekutor karena perintah atasannya dan apalagi sudah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator dengan segala fakta-fakta yang diungkap di muka sidang. Kita akan bahas karena di satu sisi fakta persidangan juga menunjukkan bahwa ya Richard Eliezer yang menodongkan senjata ke arah Brigadir Yosua dan Brigadir Yosua faktanya kehilangan nyawa karena itu. Saya perkenalkan sejumlah narasumber, ada yang bergabung secara langsung di studio BTV, ada yang bergabung secara virtual. Secara langsung terlebih dahulu ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Selamat malam Bang Martin. Halo, selamat malam Mbak Christian. Selamat malam. Ada Ibu Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK. Ini salah satu yang sedih karena apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Banyak sekali kemudian kita lihat juga di muka sidang atau di ruang sidang ya. Ada Richard Angel, ada masyarakat yang berkomentar di media sosial ya Bu Susi ya soal tuntutan jaksa yang 12 tahun. Saya juga ingin menyapa narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Bang Rory Sagala, ini adalah pengacara dari Richard Eliezer. Bang Rory, selamat malam. Selamat malam Mbak Rory. Oke, tampaknya ada gangguan sinyal. Saya sapa narasumber lain, ada pakar hukum pidana, Pak Ahmad Sofyan. Selamat malam Pak Ahmad Sofyan. Selamat malam Mbak Christian. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan untuk join malam ini. Pak Ahmad Sofyan, saya ingin langsung kepada Anda karena kalau kami coba cari, kami telusuri ternyata Anda punya pandangan yang berbeda dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa tidak pas atau tidak pantas seorang Richard Eliezer diganjar atau dituntut 12 tahun. Anda justru menilai bahwa ya sudah sepatutnya 12 tahun. Benar demikian? Apa dasar atau konstruksi berpikir Anda bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, pandangan saya melihat dari jumlah tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Eliezer yaitu 12 tahun. Saya membacanya dari perspektif jaksa, ya, sebagai jaksa penuntut umum. Jadi dari perspektif jaksa, artinya adalah ketika dia membacakan tuntutan 12 tahun, itu dia memiliki keyakinan bahwa Richard Eliezer ini tidak memiliki alasan hukum yang kuat menurut versi jaksa untuk mendapatkan pengurangan hukuman yang signifikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 13 2006, Junto 31 2014, terutama di dalam pasal 10. Yang kedua, jaksa juga terikat dengan KUHP dan terikat dengan Undang-Undang Kejaksaan. Tapi dia tidak terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga dia menggunakan dasar presumption of guilt. Presumption of guilt itu artinya Richard Eliezer memang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi ya, peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, KPK, dan LPSK, ya, itu disebutkan bahwa, terutama di dalam pasal 4 itu, syarat untuk mendapatkan
pengurangan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu adalah terhadap tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana serius atau terorganisir. Jadi yang dikatakan serius terorganisir itu kalau kita baca pasal 1 angka 4 peraturan bersama tersebut adalah pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkotika, psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan, dan tindak pidana lain yang digolongkan sebagai tindak pidana serius. Artinya dalam konteks jaksa dia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator. Ya, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam konteks dan perspektif jaksa. Itu yang saya katakan ya. Jadi kalau kita melihat kan dari perspektif cara berpikir, cara membuat tuntutan itu. Kalau saya membaca cara berpikir pengacara tentu beda lagi ya. Jadi karena dalam posisi yang membela, menyatakan bahwa ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice kolaborator. Itu pandangan saya terhadap surat tuntutan itu. Perlu juga kita jelaskan, tapi nanti Bu Susi mungkin saya minta untuk menjelaskan. Perlu kita juga jelaskan kepada publik, jaksa itu kan pengacara negara. Artinya kemudian yang dicari adalah juga kebenaran material, bukan mencari siapa yang perlu atau harus disalahkan. Tapi saya ke Bu Susi tadi. Bu Susi tadi disebutkan oleh Pak Ahmad Sofyan bahwa yang mengikat jaksa itu hanya KUHP. Ya, ketika beracara di ruang sidang, KUHP, kita menonton hukum acara pidana, dan undang-undang kejaksaan tidak termasuk terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban. Berarti apakah itu tepat logika hukum demikian atau? Saya pikir enggak ya, karena kan namanya undang-undang, Pak, harus dilaksanakan. Apalagi ada fiksi hukum. Semua orang harus tahu hukum, dianggap itu satu. Paham hukum. Iya, dianggap iya, apalagi jaksa gitu ya. Nah, apalagi di situ di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada loh tindak pidana terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Orang-orang yang menghalangi orang untuk mendapatkan perlindungan, orang-orang yang menghalangi untuk saksi atau korban untuk menyampaikan keterangan pun dipidana loh, gitu loh. Jadi ini juga bagian dari jaksa mestinya. Jaksa juga akan menuntut kalau memang ada proses penegakan hukum untuk tindak pidana perlindungan saksi dan korban seperti itu. Jadi nggak salah persepsi itu gitu loh. Nah, saya ingatkan juga Bapak untuk yang SEMA maupun peraturan itu kan 2011. Yang itu ketika itu kita susun, kita tanda tangan itu berdasarkan Undang-Undang 13 2006. Nah, setelah itu ada perubahan di tahun 2014. 31 tahun 2014. Nah, tentang perlindungan saksi dan korban yang itu lebih rigid. Itu sudah dibahas di pemerintahan, di level pemerintah. Bahkan Komisi 3 pun terkait dengan justice kolaborator juga kencengan mereka, LPSK harus siap untuk memberikan rekomendasi. Itu pesan ketika dibentuk Undang-Undang 31 2014. LPSK harus kuat benar terkait dengan justice kolaborator. Jangan sampai ini. Nah, yang kedua, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31 2014, di situ tidak lagi membicarakan soal organized crime. Yang ini banyak diomong ini terkait dengan organized crime, karena undang-undang yang terbaru ini disebutkan ada memang tindak pidana perdagangan orang, pencucian uang, korupsi, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penganiayaan, penyiksaan, dan tindak pidana lainnya yang saksi, korban, ahli, pelapor, saksi pelakunya dalam kondisi terancam jiwanya. Tindak pidana umum seperti ini pun bisa masuk. Betul ya. Jadi mana yang terbaru yang perlu dilakukan adalah yang terbaru undang-undang, apalagi levelnya undang-undang seperti 31 itu. tahun 2014. Bang Rory, saya harap sudah bisa bergabung pun secara audio saat ini, betul ya? Bang Rory, saya ingin mendengar suara Anda untuk bisa mengecek apakah sudah bisa mendengar kami dengan baik. Ya, malam Mbak. Nah, selamat malam. Ya, Bang Rory, Anda tadi sempat mendengar apa argumentasi yang disampaikan Pak Ahmad Sofyan atau tidak? Atau saya perlu untuk mengulang kembali? Boleh diulang Mbak, tidak sempat mendengar tadi karena ada gangguan signal. Tadi Pak Ahmad Sofyan coba menggunakan logika berpikir dari jaksa. Salah satu yang tadi kemudian saya tanyakan kepada Bu Susi adalah soal tadi menurut Pak Ahmad Sofyan, jaksa itu mendasarkan atau hanya terikat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sama Undang-Undang Kejaksaan, tidak terikat oleh atau dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tidak perlu kemudian mempertimbangkan hal-hal
yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tadi Bu Susi punya argumentasi yang berbeda. Namanya undang-undang berlaku buat semua, termasuk jaksa. Ya, baik Mbak Susian ya. Tentu saya setuju dengan pendapat dengan Susi ya. Undang-undang itu kan memang berlaku untuk semua, jadi tidak bisa ada lembaga tertentu yang merasa tidak terikat terhadap undang-undang. Tetapi memang namanya penuntut umum ya, jaksa penuntut umum, perspektifnya adalah perspektif untuk menghukum, untuk mempidana. Cuma yang jadi masalah, kenapa bisa tuntutan terhadap Richard Eliezer ini itu bisa lebih tinggi daripada 3 terdakwa yang lainnya, apalagi terdakwa Chandrawati. Nah ini yang kami juga tidak bisa gitu menyelami pikiran dari penuntut umum. Seperti itu Mbak. Ya Bang Rory, kalau logika yang kalau kita dengarkan narasi dari jaksa kan adalah karena Richard ini yang eksekutor, dari tangan Richard lah dipercaya atau diyakini oleh jaksa, pistol yang dipegang oleh Richard lah, peluru itulah yang kemudian menghilangkan nyawa seorang Brigadir Yosua. Itu yang menjadi dasar. Bagaimanapun Richard adalah eksekutor. Ya, kalau dibaca surat dakwaan maupun tuntutan dari jaksa penuntut umum sendiri jelas ya, itu korban itu meninggal itu karena peluru yang ada di kepala yang mana itu tidak identik dengan Glock 17 MPY 851 yang digunakan oleh Richard Eliezer. Jadi sebenarnya itu tidak tepat juga kalau memang dikatakan seperti itu. Tapi memang mengenai perbuatan Mbak ya, Richard ini kan memang mengakui dia itu menembak 3 atau 4 kali, artinya perbuatannya ada. Cuma perlu dipahami juga dan terungkap juga di persidangan bahwa dia melakukan itu karena dia tidak memiliki kemampuan objektif Mbak untuk keluar dari tekanan, untuk keluar dari perintah dari Verdi Sambo. Itu yang kemarin kita uraikan di dalam nota pembelaan kita. Itu juga diperkuat oleh ahli-ahli yang kita hadirkan di persidangan. Jadi dia bukan karena dia ada kehendak untuk menghilangkan atau merampas nyawa dari korban, tetapi karena ketidakmampuan dia, Mbak, ketidakmampuan dia untuk keluar dari tekanan dan perintah dari Verdi Sambo. Demikian, Mbak. Ahmad Sofyan, saya kembali sebelum ke Bang Martin ya. Saya kembali ke Pak Ahmad Sofyan. Kalau dasar atau konstruksi berpikirnya dilakukan demikian dengan melihat tadi bahwa dia tidak punya kondisi objektif atau kemampuan secara objektif untuk menolak atau menerima nih perintah dari atasan, itu cukup berdasar secara hukum atau tidak Pak Ahmad Sofyan? Ini memang jadi perdebatan yang sengit ya. Saya mengikuti perdebatan antara kuasa hukum dengan jaksa, juga perdebatan antar ahli ya yang dihadirkan di persidangan itu. Ada ahli yang menyatakan bahwa unsur pasal 51 terpenuhi sehingga itu adalah perintah jabatan yang tidak bisa ditolak. Namun ada ahli yang juga menyatakan bahwa perintah jabatan yang melawan hukum seharusnya atau sepatutnya tidak perlu diikutin kecuali memang itu membahayakan dirinya, nyawanya, keluarganya, kehormatannya. Jadi karena itu unsur pasal 51 menurut pandangan jaksa tidak terpenuhi. Sekali lagi ya, saya konstruksinya dari melihat pandangan jaksa tidak terpenuhi. Demikian juga misalnya dengan pasal 48 bela paksa ya, juga tidak terpenuhi, atau daya paksa tidak terpenuhi. Karena itu dia dituntut 12 tahun dengan logika dan bukti yang dimiliki jaksa bahwa dia terlibat dalam penembakan itu, dan itu kan diakui sendiri oleh yang bersangkutan. Mengenai peluru mana yang membuat korban mati itu ditentukan oleh visum ya. Tapi yang jelas ada kontribusi, artinya ada faktor yang menyebabkan mati, apakah peluru dari Eliezer atau pelurunya Sambo. Yang jelas kalau kita akumulasi ya anggaplah kedua penembakan itu yang menyebabkan kematian. Karena itu berarti ada kontribusi objektif terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Eliezer, dan juga ada kontribusi objektif perbuatan yang dilakukan oleh Sambo terhadap meninggalnya Joshua. Karena ada dua faktor yang menyebabkan kematian, maka itu yang menjadi pemikiran jaksa bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana pembunuhan itu. Baik, saya coba ke
Bang Martin untuk melihat bagaimana pandangan dari tim pengacara dari keluarga korban sendiri. Kalau kita coba, saya ingin Anda melihat dari dua pledoi yang disampaikan. Kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo melalui pledoinya, ya mau sepenuhnya memberikan atau meminta Richard Eliezer yang menanggung tanggung jawab secara atau dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya. Richard yang salah menafsirkan apa kata-kata saya yang hajar itu. Anda melihat Richard ini benarkah seperti yang dikatakan oleh Richard sendiri bahwa dia dimanfaatkan, dia dikorbankan oleh seorang Verdi Sambo untuk bisa melepaskan dari jerat pidana yang diancamkan, atau ada pandangan lain? Jadi kalau kita menganalisis ya dari surat tuntutan jaksa, kan kesimpulannya tidak ada pemerkosaan, ya, adanya perselingkuhan, walaupun itu ditolak oleh keluarga. Makanya kalau jaksa konsisten, seharusnya Putri Chandrawati itu adalah sebagai pemicu di dalam peranannya. Seharusnya konsekuensi hukumnya adalah pemicu. Ya, kalau pemicu berarti apakah tidak bisa disamakan dengan pelaku turut serta yang lain seperti Ricky dan Kuat. Namun sebelum masuk ke situ, saya mau tambahin sedikit tadi mengenai logika hukum terkait penerapan undang-undang ya. Jadi bukan berarti undang-undang LPSK hanya berlaku untuk LPSK karena subjeknya LPSK. Saya kasih contoh kasus nih ya. Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya ya memiliki hak imunitas apabila melakukannya dengan etiket baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal tersebut ada di dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat. Saya mau tanya, apakah penegak hukum yang lain tidak bisa ataupun tidak mau menggunakan hal tersebut, ataupun mereka bilang oh itu hanya berlaku untuk advokat? Enggak. Dalam pelaporan terhadap advokat, polisi wajib mempertimbangkan pasal 16 tersebut karena itu imunitas advokat yang diberikan oleh negara untuk advokat karena advokat tidak memiliki kekuasaan. Baik di dalam penuntutan pada saat kejaksaan maupun pada saat persidangan. Itu adalah alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam advokat menjalankan profesinya. Nah, makanya menurut saya tidak tepat logikanya apabila dipakai undang-undang LPSK hanya untuk LPSK. Itu pemahaman yang menurut saya totally keliru. Ya, kalau jaksa menyimpulkan seperti itu ya menurut saya LPSK harus segera meminta fatwa kepada Mahkamah Agung agar permasalahan ini beres. Jadi jangan ada lagi nanti antara penegak hukum menganggap bahwa mereka lebih superior daripada lembaga yang lain. Ini dalam negara yang Indonesia kan sekarang sudah negara maju. Ini sangat membahayakan kalau seperti ini. Nah, tadi mengenai Putri Chandrawati ya. Jadi kalau kita ikuti konstruksi berpikir dari jaksa yang dalam kesimpulannya adalah tidak ada pemerkosaan, maka Putri adalah biang kerok. Namun yang saya sesalkan, kenapa kok tuntutannya sama seperti Ricky dan Kuat? Ya karena gini logikanya Mbak, sesuai tuntutan jaksa loh nih. Tidak ada Putri dengan informasi palsunya, tidak akan ada peristiwa ini. Ya, tidak akan ada Verdi Sambo yang marah tapi bisa melakukan perencanaan dan menghabisi nyawa Joshua. Apakah itu artinya serta-merta patut dipersalahkan? Saya tambahin. Namun apabila tidak ada Eliezer, ya belum tentu peristiwa pidana itu tidak terjadi. Karena kenapa? Ajudan Verdi Sambo itu ada banyak, ada 8. Bahkan yang non ajudan masih ada Kuat, ada Daryanto, ada Prayogi. Dia tinggal pilih, mau pilih yang mana. Jadi menurut saya tidak relevan apabila kita mengambil kesimpulan bahwa Eliezer itu adalah pelaku utama. Enggak, dia cuma alat yang digerakkan, diperintah dengan perintah ilegal. Memang saya tidak setuju dengan pasal 51 ayat 1. Di samping itu perintah ilegal, ya. Nanti kalau ini berlaku untuk Richard, saya takut nanti semua pejabat negara ini akan menyuruh ajudannya untuk ya membunuh yang lain gitu, ataupun membunuh pemimpin yang paling tinggi dengan alasan pasal 51 ayat 1. Memang menurut saya kurang tepat. Saya lebih suka ya, dan menurut saya lebih tepat itu adalah pasal 48 overmah, daya paksa. Nah, tapi kan apakah itu terbukti atau tidak? Itu urusan di lain hari nanti melalui hakim. Putusan majelis hakim. Nah, mengenai rasa keadilan ya, tadi kan disampaikan bahwa jaksa ini mewakili negara dalam menuntut keadilan bagi keluarga korban apabila ada korbannya, ataupun untuk masyarakat. Sekarang apa sih yang adil menurut keluarga korban? Nah itu pertanyaannya. Sekarang keluarga korban merasa nggak diwakili sama jaksa? Saya perlu kasih pandangan dulu biar lengkap gitu kan. Kalau gado-gado kan ada kerupuk, ada bumbu kacang, ada toge segala macam. Nah, menurut pandangan keluarga korban, ya seluruh terdakwa yang tidak ya mengakui kesalahannya, maka mereka harus dituntut yang paling berat. Dalam hal ini Richard Eliezer, dia sudah mengakui kesalahannya, sudah meminta maaf dan sudah mempertanggungjawabkan dengan apa? Dengan menjadi justice kolaborator. Saya kasih sedikit lagi analogi begini. Benar yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung bahwa memang yang mengungkap fakta di awal ada keluarga Joshua. Saya tidak bisa bantah itu. Saya tidak mungkin membantah itu hanya untuk meringankan Richard. Enggak, itu bukan gaya kita. Yang benar biarlah benar, yang salah tetap harus salah.
dibuka sidang. Namun pada saat berjalan waktu kan Richard akhirnya berbalik mendukung kebenaran ya dan mau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saya mau tanya, kalau tidak ada saksi fakta Richard Eliezer, apakah bisa menjerat Verdi Sambo? Apakah bisa menjerat Putri Chandrawati? Apa bisa menjerat Ricky Rizal dan Kuat Maruf hanya berdasarkan bukti saintifik? Enggak. Kalau Richard dia bilang, oh udah sini bayar saja 10M, saya tanggung semuanya. Dia tidak pernah mengungkap skenario barang ini itu. hanya jadi 338, nggak akan ada 340. Baik. Jadi jangan dinafikan juga perannya Richard. Dia ini justice kolaborator. Baik, kita tidak bisa, seharusnya tidak bisa jaksa menafikan peran dari seorang Richard Eliezer. Di satu sisi kembali lagi tertulis di layar saat ini adalah Richard Eliezer tetap dari konstruksi kacamata berpikir jaksa dia adalah eksekutor. Tadi seperti Pak Ahmad Sofyan bilang, kita tidak bisa memastikan ini peluru yang mana yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang Brigadir Yosua, tapi pada faktanya ia menembak. Kita lanjutkan nanti ya, usai jeda. Oke, nanti kita obrolkan soal itu, peluru yang mana sebenarnya menyebabkan nyawa seorang Brigadir Yosua hilang. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.